Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Banggai Kepulauan. Puluhan polisi di Mapolda Sulawesi Tengah mendadak diperiksa. Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tengah memastikan ikan yang dijual di Pasar Masomba bebas formalin. Isu mengenai ikan yang mengandung formalin di pasar tradisional Masomba, Kota Palu sempat membuat geger warga. Warga pun enggan membeli ikan lantaran takut dengan bahaya kandungan ikan tersebut. Isu itu bermula saat hasil uji laboratorium dari UPT Kesmafet Dinas Pangan Sulteng tersebar di media sosial. Pasca viralnya isu tersebut, los ikan di kompleks pasar tradisional Masomba pun sepi pembeli. Imbasnya, ratusan pedagang ikan merugi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Arif Lajuba, menyebut sampel yang tersebar tersebut belum final dan belum bisa dipublikasikan, lantaran masih ada beberapa tahap pemeriksaan lebih lanjut. Seharusnya pengujian di beberapa tempat, mulai dari Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, kemudian Badan Pengawas Obat Makanan. Tapi penyampaian dari teman-teman dari laboratorium bahwa itu adalah perlu ditindaklanjuti pemeriksaan lebih lanjut, belum bisa dipublish. Kemudian itu pun dilaksanakan pada bulan Juni, kalau tidak maaf bulan Mei, dan itu kami juga diajak bersama untuk rapat dan kami tetap proaktif di dalam rangka untuk pembinaan kepada masyarakat, apalagi kepada nelayan kita dan pedagang. Jadi kesimpulannya bahwa kita punya produk ikan baik yang ada di pasar, hasil tangkapan maupun sampai di pasar, dan sampai saat ini masih dikategorikan negatif dari formalin. Jadi itu informasi valid dari kami dan bukti dari BPOM ada sama kami, nanti kami kirimkan untuk 5 sampel itu, dan itu sudah mewakili ikan dari Parigi, ikan dari Gorontalo, kemudian ikan yang dari Donggala, kemudian dari Ogotua, semuanya juga sudah menyatakan bahwa itu negatif. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu baru-baru ini merilis laporan hasil pengujian sejumlah jenis ikan yang diambil dari Pasar Masomba. Hasil pengujian tertanggal 22 Juli 2024 tersebut menunjukkan sampel ikan tak teridentifikasi formalin. Sehingga ikan-ikan yang dijual di pasar tersebut dinyatakan sehat dan layak konsumsi. Ikan-ikan tersebut berasal dari Kabupaten Donggala, Parigi Motong, serta Provinsi Gorontalo. Sejumlah wilayah tersebut merupakan lokasi supplier ikan yang masuk di Kota Palu. Masyarakat diimbau agar tidak terpengaruh dengan informasi tersebut. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah juga terus melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, nelayan, hingga pedagang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tengah hingga kini belum bersahabat. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Bahkan beberapa wilayah bisa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di akhir bulan ini, beberapa wilayah juga berpotensi hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Warga dihimbau waspada dan memantau perkembangan cuaca yang dirilis BMKG. Daerah yang berpotensi hujan disertai angin kencang seperti Morowali Utara, Banggai, Tojo Una-Una, Parigi Motong, Donggala, dan beberapa wilayah Sigi. Bahkan, 2 hari yang lalu, Kota Palu sempat terjadi hujan lebat disertai angin kencang.
Prakirawan cuaca Stasiun Mutiara Sis Al-Jufri Palu menyebut fenomena hujan lebat ini disebabkan siklon di wilayah utara. Jadi fenomena hujan lebat ini di wilayah ini disebabkan karena adanya dampak secara tidak langsung dari adanya siklon di wilayah utara Indonesia, yaitu siklon Gami. Jadi selain itu juga terdapat fenomena gelombang Kelvin yang mempengaruhi pertumbuhan awan Indonesia. Jadi secara umum itu di Sulawesi Tengah itu kan karena secara umum di wilayah Indonesia itu masuk ke musim kemarau, akan tetapi di wilayah Sulawesi Tengah itu sendiri memiliki pola lokal yang cukup kuat. Nah, dari pola-pola lokal ini yang membuat di wilayah Sulawesi Tengah ini masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang maupun hingga lebat seperti itu. Sulawesi Tengah diprediksi akan memasuki musim kemarau mulai bulan Juli hingga puncaknya pada bulan Agustus. Saat ini masih dalam tahap peralihan atau pancaroba. Musim pancaroba memiliki kondisi cuaca yang cukup labil. Hal itulah yang membuat Sulawesi Tengah memiliki potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat disertai angin kencang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi Ibu Kota Negara Indonesia rupanya membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Donggala. Proyek besar ini tentunya menjadi peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala memiliki banyak potensi pariwisata yang diunggulkan, baik wisata alam, sejarah maupun pantai. Seperti Pantai Tanjung Karang, Pusat Laut, Pulau Pasoso, hingga wisata sejarah peninggalan Belanda. Peluang ini tentunya akan membawa dampak positif terutama dalam membantu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata. Tidak hanya itu, peluang tersebut juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama yang bermukim di kawasan lokasi wisata. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, Nawir Mansur, menyambut positif pembangunan IKN yang akan berdampak pada daerah yang akan menjadi penyangga. Namun dibutuhkan strategi yang cermat dalam memanfaatkan peluang tersebut. Bagaimana di Donggala? Begitu luas, kita punya garis pantai saja ada 400 km. Kemudian dengan berbagai macam objek wisata kita. Apakah kita tidak bisa untuk mengembangkan? Tidak bisa. Maka dengan ada IKN tadi itu, ini adalah sebuah peluang bagi Donggala. Nah, cuma yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah daerah mau menyiapkan pembiayaan terhadap pengembangan pariwisata? Karena selama ini jujur, pariwisata Donggala masih terabaikan. Untuk meraih peluang tersebut, tentunya dibutuhkan strategi yang cermat dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta di Kabupaten Donggala. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.